Saat sedang melakukan operasi penyelamatan nyawa, Blackjack dan tim medisnya tiba-tiba dikejutkan oleh suara tembakan. Tidak lama kemudian, sekelompok perampok bersenjata menerobos masuk ke ruang operasi dan menyandra seluruh staf rumah sakit. Mereka memerintahkan semua orang untuk menghentikan operasi dan berkumpul di sudut ruangan. Blackjack berusaha menjelaskan bahwa pasien yang sedang dioperasi berada dalam kondisi kritis dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Namun, para perampok tidak peduli. Mereka mengikat para dokter dan mengambil alih rumah sakit. Pemimpin komplotan kemudian menghubungi polisi dan menuntut uang tebusan sebesar 10 miliar. Jika tuntutan tidak dipenuhi, ia mengancam akan memutus aliran listrik rumah sakit dan membahayakan semua pasien. Meski terikat, Blackjack tidak menyerah. Dengan susah payah, ia membebaskan diri menggunakan asam sulfat yang berhasil diraihnya dari lemari obat. Setelah lepas, ia tidak memilih melarikan diri, melainkan kembali ke ruang operasi untuk melanjutkan penyelamatan pasien bersama tim medis lainnya. Ketika operasi memasuki tahap penting, para perampok menemukan mereka. Melihat pasien yang masih terbuka di meja operasi, pemimpin komplotan mendapatkan ide baru. Setelah mengetahui pasien hanya dapat bertahan sekitar 1 jam tanpa tindakan lebih lanjut, ia menggunakan pasien tersebut sebagai alat ancaman tambahan terhadap polisi. Waktu terus berjalan dan kondisi pasien semakin memburuk. Para dokter berulang kali memohon agar operasi diizinkan berlanjut, tetapi pemimpin perampok tetap menolak. Ia bahkan mengejek para dokter dan menganggap mereka hanya peduli pada keselamatan diri mereka sendiri. Di tengah ketegangan itu, seorang dokter senior mengenali pemimpin komplotan tersebut. Bertahun-tahun sebelumnya, pria itu pernah datang ke rumah sakit membawa anaknya yang menderita penyakit mematikan. Saat itu, para dokter telah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kondisi sang anak memang tidak dapat diselamatkan. Anak itu pun akhirnya meninggal dunia. Sejak saat itu, sang ayah menyimpan kebencian mendalam terhadap dunia medis dan menjadikan rumah sakit sebagai sasaran balas dendamnya. Dokter senior mencoba menjelaskan bahwa kematian anaknya bukanlah akibat kelalaian dokter, melainkan karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Namun pria itu menolak mendengarkan. Baginya, rasa kehilangan telah mengalahkan logika. Ketika situasi semakin memanas, pasukan khusus polisi melancarkan serangan. Pemimpin perampok memerintahkan pemadaman listrik dan menyuruh anak buahnya untuk bertahan. Namun, para anggotanya sadar bahwa mereka hanya dimanfaatkan untuk balas dendam pribadi, sehingga banyak yang memilih melarikan diri. Para dokter kemudian berhasil melumpuhkan dan mengikat pemimpin komplotan. Sayangnya, pada saat yang sama, listrik rumah sakit benar-benar padam. Ruang operasi menjadi gelap gulita dan semua orang mengira pasien tidak mungkin diselamatkan. Namun Blackjack tetap melanjutkan operasi. Sebelumnya, ia telah mengantisipasi kemungkinan pemadaman listrik dengan menghafal posisi setiap organ pasien. Dalam kegelapan total, ia melanjutkan prosedur dengan mengandalkan pengalaman dan ingatannya. Setelah perjuangan yang panjang, Blackjack berhasil menyelesaikan operasi dan menyelamatkan nyawa pasien. Melihat hasil tersebut, pemimpin komplotan akhirnya menyadari kesalahannya. Para dokter selama ini tidak pernah menyerah menyelamatkan nyawa manusia. Yang merenggut nyawa anaknya adalah penyakit, bukan para dokter. Kesadaran itu membuatnya memahami bahwa kebenciannya selama bertahun-tahun telah diarahkan kepada orang yang salah.